puasa itu ada yang niat setiap hari, itu niatnya Imam Syafi'i. Ada yang sebulan penuh, itu niatnya Imam Malik. Pertanyaannya adalah, apakah harus disebutkan taklidan lil Imam Malik? Saya niat puasa 1 bulan, taklid kepada Imam Malik. Maka jawabannya tidak perlu disebutkan. Kenapa? Al-awam la madhabalah. Orang awam seperti kita itu tidak ada mazhabnya. Artinya apa? Mazhabnya itu orang yang menuntun kita. Ya, jadi yang penting orang yang nuntunnya yang paham. Adapun jamaahnya nggak mesti paham. Ini pendapat siapa, itu pendapat siapa. Jamaah nggak mesti paham. Yang mesti paham adalah gurunya yang membimbingnya. Ini pendapat siapa, referensinya bagaimana, pertanggungjawabannya seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Sebelum kita tutup dengan doa dan sambil menunggu waktu berbuka, sekarang 17.56, buka 18.17. Masih ada 20 menit lagi untuk sampai waktu maghrib. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Disilahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak, ini kajian pertama soal. Jadi 3 tahapan diadakan. Esensi 1, umum, soal khusus. Jadi walaupun kita soal khusus itu terberat, ya apa salahnya mungkin yang ketiga tertinggi itu tingkat tinggi. Tidak ada yang tidak mungkin. Di mana tinggalnya? Ya kalau kita mau dulu. Saya sadari kalau kita, karena interaksinya dengan wanita kadang-kadang di atas lutut. Ya saya akui. Apalagi ke bank sama. Lagi ke Mall Ayon sama. Gitu. Lagi ke Papua sama. Marekon juga sama. Kita didilingin termasuk ini. Saya pernah Mbak Sudri pakai sepeda yang dia ya saya terangkan gimana barang bagus kriteria supaya yang poin apa yang 3 tuh sombil khusus kita dapat rank itu. Karena saya yang sering kita dengar Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan predikat tertinggi itu takun, berarti apa? Menjauhi larangan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya seperti ini bisa di apa? Di alam 3 misalkan antara pandangan Syekh Imam Ghazali dengan ayat 183, di mana korelasinya tetap kita ingin apa? Mendapat predikat yang tertinggi. Iya, Pak Haji bertanya bagaimana caranya mendapatkan predikat saumu khusus. Puasanya orang yang teramat soleh. Puasanya orang soleh di antara orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, menundukkan pandangan mata. Ya. Itu cara yang pertama. Kenapa? Karena ketika mata ini dibuka, maka apa yang dilihat itu akan masuk ke dalam pikiran. Ketika masuk ke dalam pikiran, itu akan menjadi harapan, akan menjadi bayangan, bukan harapan, akan menjadi bayangan. Ketika bayangan ini dipelihara, dia akan masuk ke dalam hati dan menjadi harapan. Nah, harapan itulah yang akan membuat kita tidak pernah bisa untuk mencapai saumu khusus. Ya, saya analogikan Pak.
Saya tanya pada Bapak kenapa pengen beli mobil? Karena kan pernah ngelihat, betul ya? Bapak pernah melihat mobil bagus dan Bapak suka itu. Nah, kemudian setelah melihat, maka penglihatan itu akan masuk ke dalam pikiran dan menjadi angan-angan. Oh, kalau saya punya mobil ini, maka saya akan berkendaraannya enak, fiturnya banyak, ya, akan begini begitu, atau misalkan untuk validasi akan dihormati orang, disebut orang kaya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau pandangan matanya dibuka, maka itu akan menyebabkan kita berhayal. Hayalan itu kalau dipelihara, maka akan menyebabkan toma, keinginan. Ini bukan kata saya, ini kata Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Kata beliau, ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada yang bisa membuatmu toma, berkeinginan, berambisi, melainkan sebuah hayalan yang engkau jaga. Ya. Nah, jadi dari hayalan itulah maka akan timbul keinginan. Contoh tadi, kenapa kok kita bisa ingin beli mobil? Karena sebelumnya menghayal. Menghayal kalau punya mobil enak, kalau punya mobil nggak kehujanan, kalau sekedar itu sih nggak masalah. Tapi kan kalau untuk validasi dan lain sebagainya, dari mana munculnya hayalan? Dari penglihatan, betul. Bapak kenapa, mohon maaf ya, ini speaker kan nggak keluar. Bapak kenapa pengen kawin lagi? Ayo, jujur. Karena melihat perempuan cantik kan, ada perempuan yang diincar, makanya pengen kawin lagi. Betul. Coba kalau sedari awal Bapak menutup pandangan mata, tidak Bapak lihat kecantikan dan kemolekan tubuh, kecuali kecantikan dan kemolekan tubuh istri Bapak, pasti nggak bakal pengen nikah. Pasti nggak bakal pengen nikah lagi, gitu maksudnya. Kenapa ada keinginan pengen nikah lagi? Karena tadi melihat barang baru, melihat daun muda, betul ya? Ya, istri di rumah Pak, misalkan istri di rumah itu ya masaknya enak misalkan, baik akhlaknya, tapi misalkan mukanya kurang cakep, akhirnya ngelihat perempuan cakep di luar. Nah, dari melihat itulah masuk ke dalam pikiran. Ngeunaheun meureunya boga pamajikan geulis mah. Di bawah kondangan teh moal nyerakeun. Geus berhayal kan? Ini sekarang saya punya istri nggak cantik, di bawah kondangan, aing era aing mau kondangan aja. Coba kalau punya istri cantik, badan bagus, kulit putih, hidung mancung, mata satu biru satu hijau, aduh, lesung pipinya 7. Kan sudah jadi hayalan, betul. Ketika sudah jadi hayalan, maka akan masuk ke dalam hati dan menjadi keinginan. Kalau keinginannya dipelihara, akan jadi ambisi. Pokoknya mah rek kumaha wae aing kudu kawin deui. Rek pamajikan ngambek sugak, rek pamajikan ngamuk. Ya paling piring pecah cuma seminggu, Mang Haji. Nah, tuh, betul nggak? Nah, jadi semuanya itu dimulai dari hati, dari mata. Mata masuk ke pikiran, pikiran akan menjadi angan-angan di dalam hati, ambisi, toma, keinginan kuat. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Pertama itu, Pak. Pertama, tutup pandangan mata. Yang kedua, jangan sampai kita berhayal. Jadi setiap kali ada hayalan, maka langsung diputus hayalannya. Bapak pengen beli HP baru, iPhone 17. Waduh, mantep nih iPhone 17. Kameranya, fiturnya, ininya. Ya. Nah, itu sudah mulai berhayal tuh. Ketika kita mulai menghayalkan perangkat-perangkat benda duniawi, maka langsung potong. Jangan diteruskan hayalannya. Karena kalau diteruskan, masuk ke dalam hati. Itu yang kedua. Kalau sedang berhayal, langsung diputus.
Apalagi sebelum tidur sok ngayal naon. Nah, jadi kalau sudah mulai masuk hayalan-hayalan duniawi, langsung di-cut, dipotong. Karena kehayalan yang dipelihara itu akan membuat hati kita menjadi tomak dan berkeinginan. Itu yang kedua. Yang ketiga di paling susah Pak. Kalau pengen, kata Pak Haji, pengen dapat saumu khusus, yang paling susah ketiga, jangan sampai di dalam hati ini yang ada kecuali Allah. Jadi yang ada di dalam hati ini hanya Allah saja. Harta enggak ada, jabatan enggak ada, wanita enggak ada, dunia, kesel sama orang enggak ada, dendam sama orang, geleh, jijik, itu udah enggak ada semuanya. Karena yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Kira-kira bisa enggak Pak? Saya ragu sama insya Allahnya Indonesia. Ya, insya Allah sih. Tapi begini Pak. Ya, begini saja. Jangan sampai ada sedikit pun harapan kepada manusia. Jadikan hati ini hanya tertuju pada Allahus Somad. Kira-kira Allahus Somad artinya apa? Allah tempat bergantung. Allah satu-satunya tempat berharap. Ya, kita ini Pak, jangankan hal-hal besar, hal-hal kecil saja kita masih berharap kepada manusia. Contoh, nggak usah jauh-jauh, saya kasih contohnya. Saya kasih contoh WA. Bapak misalkan kirim sesuatu di grup WA, tapi tidak ada yang komentar sama sekali, nggak ada yang respon. Giliran teman Bapak yang ngirim sesuatu, banyak yang respon. Oh Pak Haji mantap, wow. Banyak yang respon, yang suka. Giliran Bapak kirim, nggak ada yang suka. Bapak kesel nggak? Kenapa kesel? Ada harapan untuk direspon oleh manusia, ada harapan untuk dibalas WA kita. Jadi jangan pernah mengatakan di dalam hati itu cuman ada Allah. Kalau hal-hal sepele seperti ini saja tidak merasa Pak. Kenapa kalau kita kesel sama orang, ada harapan sama orang? Betul. Kan ini hal kecil, saya belum bahas hal besar. Bapak nge-WA atau nelpon orang deh. Nelpon orang nggak diangkat-angkat, sudah 10 kali nelpon nggak diangkat. Kesel nggak? Pertanyaannya kenapa harus kesel? Padahal kan orang itu nggak ngatain kita, orang itu nggak ngehina kita, orang itu nggak nyebut kita dengan anggota warga Taman Safari dan Ragunan, betul ya? Cuman nggak ngangkat, kenapa harus kesel? Yang salah siapa? Kita. Kenapa kita ini berharap kepada orang tersebut? Berharap apa? Diangkat, berharap dibalas SMS kita. Bapak udah haji 3 kali, tapi ada orang yang nyebut Bapak nama langsung, nggak disebut hajinya. Kesel nggak? Kenapa kesel? Padahal orang itu nggak caci maki kita, hanya tidak menyebut gelar haji kita. Kenapa kesel? Karena ada harapan. Harapan disebut haji. Ustadz, kiai, haji, doktor misalkan. Punya pesantren, santrinya banyak. Tiba-tiba ada yang nyebut, Pol, mereka mana? Nah, kalau di sana saya kesel, berarti saya ada harapan kepada manusia ingin disebut ustaz. Kenapa kok kesel tadi? Ada harapan sama manusia. Ya, capek-capek pesantren aing tadi disebut ustaz. Capek-capek haji disebut haji, gitu. Jadi terkadang begini Pak, saya harus jelaskan. Terkadang yang jahat itu pikiran kita, bukan orang. Yang jahat itu hati kita. Hati kita itu tomah. Hati kita itu banyak maunya, banyak pengennya, sehingga ketika seseorang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan mencap seseorang dengan orang yang buruk, padahal hati kita yang buruk. Betul ya? Ada orang lewat depan kita enggak senyum, kita kesel. Kenapa kita kesel? Padahal kan orang itu enggak nyaci maki kita, cuma enggak senyum.
Kenapa kita kesel? Karena ada harapan. Itu Pak, Bapak harapan kecil-kecil seperti itu nggak menyadari. Kita harapan-harapan kecil seperti itu saja tidak kita sadari sudah bersarang di dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan harapan-harapan besar? Harapan terhadap harta, harapan terhadap pangkat, jabatan, wanita, harapan dihormati, harapan dimuliakan, harapan dibedakan dengan orang lain. Hati kita ini sebetulnya sakit. Cuman karena saking sakitnya, sampai-sampai sakitnya nggak kerasa lagi. Kita ngerasa enjoy aja sama diri kita, ngerasa soleh aja. Padahal hal-hal seperti tadi aja Pak, betul. Allahus somadnya aja nggak ada. Kata Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah satu-satunya tempat berharap. Ternyata harapan kita ini banyak sekali. Harapan pada ini, harapan ini itu. Kira-kira setelah dijelasin sampai di sini Pak, ini penjelasan kecil baru karena waktunya terbatas. Kira-kira penjelasan kecil ini cukup ngebuat Bapak nggak pede untuk nyebut insya Allah atau enggak? Masih pede Pak nyebut insya Allah buat sampai subuh khusus. Sementara keinginan tadi aja masih ada. Ya, iya betul. Paling tidak kita terus berusaha. Paling tidak seperti itu Pak ya. Yang kita bisa lakukan saat ini hanya terus mencoba dan berusaha. Wallahu a'lam bishawab. 6 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kumaha lalu kurang berharap paling tinggi jamaah bukan maka ucap salam kemudian teman mengatas saudara yang ada hubungan ya. Kita nungguin jamaah kemudian ketemu di jalan berpapasan mengarah mereka bertemu sapa dengan salam. Iya, berharap orang tersebut menegur kita dengan sapaan salam. Ya. Pertama, kalau kita lihat konteks hukum, berharap itu nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Kalau kita kembalikan ke konteks hukum ya, artinya dosa atau tidak dosa, maka jawabannya tidak dosa. Berharap jadi orang kaya, berharap jadi pejabat, berharap pengen punya 4 istri, itu nggak dosa. Selama harapannya bukan harapan maksiat. Tapi yang kita bicarakan saat ini bukan konteks hukum, tapi konteks ruhaniyah kita. Bagaimana membina hubungan dengan Allah dengan hubungan yang spesial. Maka kalau kita di jalan tidak ditegur oleh orang, kemudian kita masih kesel, berarti masih ada masalah di dalam hati kita. Kita berpapasan sama murid. Murid kan seharusnya yang mengucapkan salam pada kita ya. Atau orang yang lebih muda dari kita, seharusnya mereka yang mengucapkan salam pada kita. Tapi ketika berpapasan mereka tidak mengucapkan salam, kesel nggak Pak? Pertanyaannya, yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa harus kesel? Berarti kan kita berharap ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Kita berharap dihormatin loh Pak, sama yang lebih muda. Berharap dihormatin sama murid kita. Ya, memang secara hukum tidak jadi masalah, tapi secara ilmu ruhaniyah itu masalah besar. Karena masih menggantungkan harapan kepada selain Allah. Makanya Pak, bukan jangan berharap. Kita berusaha untuk tidak berharap apapun kepada siapapun. Ketika ada harapan muncul di dalam hati kita, maka langsung kita tepis harapan tersebut. Apalagi cuma harapan pengen dikasih duit, tepis Pak. Ada harapan pengen ayah meren seetik mah, tepis Pak. Ya, jangan harapan, pikiran, angan itu jangan dipelihara. Nanti akan menjadi penyakit kronis yang namanya penyakit ambisi. Kalau sudah jadi ambisi, terlaksana tidak akan pernah puas, tidak terlaksana jadi penyakit buat kita.
Wallahu a'lam. Satu lagi. Ya silakan satu lagi. Harus taklid kepada Imam Maliki. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa harus disebutkan itu? Iya, jadi niat puasa itu ada yang niat setiap hari, itu niatnya Imam Syafi'i. Ada yang sebulan penuh, itu niatnya Imam Malik. Pertanyaannya adalah, apakah harus disebutkan? Taklidan lil Imam Malik. Saya niat puasa 1 bulan, taklid kepada Imam Malik. Maka jawabannya tidak perlu disebutkan. Kenapa? Al-awam la madhabalah. Orang awam seperti kita, itu tidak ada mazhabnya. Artinya apa? Mazhabnya itu orang yang menuntun kita. Ya, jadi yang penting orang yang nuntunnya yang paham. Adapun jamaahnya nggak mesti paham. Ini pendapat siapa, itu pendapat siapa. Jamaah nggak mesti paham. Yang mesti paham adalah gurunya yang membimbingnya. Ini pendapat siapa, referensinya bagaimana, pertanggungjawabannya seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa dammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika berbuka kita baca doa makan dulu, kemudian makan. Setelah makan baru baca doa Allahumma lakasumtu. Ya. Sudah masuk buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bika astaghfiruka bi rahmatika ya arhamar rahimin. La taqabbal wa ta'ala wa sabata al-khairu insya Allah.